Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai salah seorang yang berpengaruh dalam pembangunan peradaban kuno yang berada di Mesir. Dia adalah Haman. Nah, bagaimana kisahnya? Marilah kita masuk ke dalam pembahasannya. Di dalam Al-Quran banyak kisah tentang orang-orang terdahulu. Tidak lain kisah-kisah itu sebagai pelajaran agar manusia tidak ingkar dan agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tokoh orang-orang terdahulu bahkan tertulis secara eksplisit dalam Al-Quran, dan sebagian lainnya dikisahkan secara implisit atau menggunakan simbol-simbol tertentu. Salah satu tokoh masa lalu yang namanya disebut secara eksplisit di dalam Al-Quran adalah Haman. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Fir'aun yang hidup pada masa Nabi Musa pernah memiliki seorang wazir, yakni penasehat atau menteri berkedudukan tinggi yang juga penanggung jawab proyek pembangunan Fir'aun. Sebagaimana dijelaskan para mufasir, menteri Fir'aun itu dipanggil dengan nama Haman. Dia memiliki posisi sangat penting dalam pemerintahan Fir'aun dan menjadi salah satu pilar dalam pemerintahannya. Tentang Haman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutnya secara eksplisit dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Seperti pada surat Al-Ghafir ayat 23-24 menjelaskan Haman, Fir'aun dan Qarun yang telah mendustakan Nabi Musa. Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman dan Qarun. Lalu mereka berkata, Musa itu adalah seorang pesihir dan pendusta. Nah, Haman, Fir'aun dan Qarun merespon dengan sombong atas seruan Nabi Musa yang jelas dengan tanda-tanda dan mukjizatnya. Mereka justru menolak seruan Nabi Musa, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 39, dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya serta menjelaskan akibat dari perbuatan yang telah mereka lakukan. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Qasas ayat 4-6, sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Nah, begitupun dalam ayat ke-8 surat Al-Qasas disebutkan, maka dipungutlah ia oleh sekeluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Tugas besar Haman adalah membantu Fir'aun. Dia menjadi mitra Fir'aun dalam membangun ide dan membantu menjalankannya. Haman melaksanakan keinginan Fir'aun yang menentang kebenaran tauhid. Fir'aun meminta Haman untuk membangun sebuah bangunan tinggi agar dia bisa naik melihat Tuhan Nabi Musa, sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Qasas ayat 38. Dan Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatkanlah bangunan yang tinggi untukku agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa, dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta.
Nah, selain itu juga disebutkan di dalam surat Al-Ghafir ayat ke-36 sampai 37. Dan Fir'aun berkata, "Wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Akan tetapi aku tetap memandangnya seorang pendusta." Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruknya itu. Dan dia tertutup di jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Hancurnya Fir'aun dan tentaranya, termasuk di situ ada Haman, adalah imbalan dari penindasan, tirani, dan kesewenang-wenangan yang mereka lakukan. Kemudian dalam sudut pandang yang lain, istana Fir'aun ketika itu terguncang hebat. Sang raja dikalahkan begitu saja oleh pemuda belia bernama Musa. Tipu dayanya memanggil para ahli sihir dari penjuru negeri Mesir berakhir kekalahan. Alih-alih mengalahkan Musa, justru para penyihir malah tertunduk sujud dan menyembah Tuhan Musa dan enggan lagi menuhankan Fir'aun. Ketika itu Fir'aun merasa geram, ia mengamuk di atas singgasananya, sehingga ketika itu para menteri dan orang-orang di sampingnya menjadi luapan kemarahannya. Semuanya dicaci kemudian diusir dari istananya. Fir'aun menyendiri sembari menenggak anggur, namun kemarahannya tak kunjung reda. Ia pun akhirnya memanggil kembali semua menteri dan pejabat kerajaan untuk menghadapnya segera. Nah, ketika itu para menterinya merasa takut. Para pejabat memasuki istana, melihat rajanya yang masih emosional, makin takut hati mereka. Fir'aun merasa bahwasanya ia ditampar keras oleh Nabi Musa. Sang Nabi Allah membuktikan ketuhanan Fir'aun itu adalah ketuhanan yang palsu belaka. Ia sekedar manusia lemah yang berdusta dan mengaku sebagai Tuhan. Ketika semua pembesar telah berkumpul, Fir'aun tiba-tiba bertanya kepada Perdana Menterinya, "Hai Haman, apakah aku ini seorang pendusta?" Nah, Haman pengikut setia Fir'aun pun langsung bertekuk lutut kemudian menjawab, "Siapa yang berani menuduh baginda Fir'aun sebagai pembohong?" Ketika itu Fir'aun pun berkata, "Bukankah Musa mengatakan bahwa ada Tuhan di surga?" Ketika itu Haman menjawab bahwasanya Musa ini telah berdusta. Namun Fir'aun tak puas dengan jawaban Haman. Ia pun memalingkan wajahnya dengan wajah masih merah padam. "Saya tahu Musa itu hanyalah tukang sihir yang berdusta," ujar Fir'aun. Nah, Fir'aun kembali memandang Haman dengan ide tipu daya yang lain. "Wahai pembesarku, akulah Tuhan kalian. Bersama Haman, bangunlah untukku sebuah menara yang menjulang tinggi, supaya aku sampai hingga pintu-pintu langit. Aku ingin melihat Tuhan Musa, dan aku tahu bahwa Musa itu hanyalah seorang pendusta." Ketika itu hati Fir'aun benar-benar tertutup. Ia terhalang menuju jalan yang lurus. Begitu pula para pembesarnya tak dapat menolak perintah sang raja. Haman pun segera memerintahkan para pembesar lain untuk memenuhi keinginan Fir'aun. Namun itu hanyalah sifat munafik Haman. Ia sebenarnya tahu betul bahwasanya mustahil membangun menara seperti yang diinginkan oleh Fir'aun. Bahkan meski peradaban Mesir kala itu dipandang sebagai peradaban yang maju. Membangun menara hingga pintu langit merupakan perkara ajaib yang tak mampu dilakukan. Kendati demikian, ia mengiyakan perintah Fir'aun agar sang raja tak murka padanya. Hingga kemudian Haman dengan penduduknya memberikan pengaruh bagi keputusan raja. Ia dengan mulut manisnya berusaha memuja Fir'aun. Ketika itu Haman berkata kepada Fir'aun, "Untuk pertama kalinya saya merasa keberatan. Kendati Anda telah membangun menara menjulang, Anda tak akan pernah menemukan siapapun di langit. Karena memang tidak ada Tuhan selain Anda." Mendengarnya Fir'aun langsung berbangga diri dan memuja diri dengan ucapan Haman. Fir'aun pun kemudian mendeklarasikan diri kembali sebagai Tuhan. "Wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku." Fir'aun berkata begitu kepada masyarakatnya. Fir'aun pun kemudian menyebarkan rumor di tengah masyarakat, setiap orang yang berani melawannya dan menyembah selainnya maka akan mendapat hukuman mati. Fir'aun memperketat militernya dan ia menyebar semua aparat untuk menjaga eksistensinya sebagai Tuhan.
Ketika itu Bani Israel pun dirundung teror Fir'aun tersebut. Apalagi Haman mengusulkan agar Fir'aun membunuh setiap pria dan menodai setiap wanita di antara para pengikut Musa. Semakin hari Bani Israel tak kuat dengan siksaan Fir'aun. Mereka tak lagi sabar dengan keimanan. Bukan Bani Israel jika tidak melawan Nabi mereka. Nah, berbondong mereka pun menemui Nabi Musa dan berkata, "Kami memang telah menderita masalah sebelum Anda datang kepada kami. Namun kami juga tetap menderita setelah Anda datang kepada kami." Dengan sabar Musa hanya menjawab, "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di buminya. Maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu." Nah, sebagaimana diketahui dalam kisah Nabi Musa, Allah di kemudian hari menyelamatkan Bani Israel dan membinasakan Fir'aun, serta Haman dan semua bala tentara mereka. Dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan. Ini yang terdapat di dalam surat Al-Qasas ayat 6. Nah, keterangan ayat menyebutkan bahwa yang dimaksud kekhawatiran Fir'aun dan Haman ialah kerajaan yang akan hancur oleh Bani Israel. Oleh karena kekhawatiran tersebut, pemerintahan Fir'aun menyiksa Bani Israel. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyelamatkan hambanya dan membela nabinya. Kisah Haman tersebut dikisahkan dalam kitab Allah dalam beberapa surat. Di antaranya dalam surat Al-Qasas ayat 6 dan ayat 38, kemudian surat Al-Mu'min ayat ke-36 sampai 37, serta surat Al-Ankabut ayat ke-36. Kemudian ada juga rujukan kitab tafsir Qasasul Anbiya karya Ibnu Katsir untuk kisah lengkap perjalanan hidup dakwah Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, demikian sejarah mengenai Haman yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.